kalau lu Tuhan lu tuh nggak kelihatan, kalau gue kelihatan. Kalau Yesus Tuhan, lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa? Karena dia kan nggak punya bapak, langsung dia ada gitu. Terus temen gue bilang gini, lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Alasan kan kayaknya meninggalnya serem banget sih. Oke. Pakai kurungan gitu. Dikafani gitu. Kalau Kristen kan keren gitu. Di makeup, dirapihin. Tapi ternyata pas tahu Yesus juga dikafanin, gue dipetiin ya. Kenapa nggak berhijab? Iya. Kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh muncul di komentar gitu. Iya, karena bagaimana orang berhijab yang menunjukkan kalau lu merangkul gue nggak ada. Di saat lu lagi titik terendah. Iya. Bahkan orang Islam yang nolong gue juga nggak berhijab, belum berhijab, tapi dia nolong. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Kak Astrid. Waalaikumsalam. Insya Allah. Tapi izin mohon maaf banget telat mulainya. Nggak apa-apa. Tadi tuh macetnya, tapi nggak bisa ya kalau Jakarta dengan alasan macet ya. Nggak apa-apa sih, telat juga, orang lagi nyantai juga. Asik. Di depan rumah nih, masa tuan rumahnya kan gak dateng kan gitu. Nah, ada masalah penukun nih. Kak Astrid itu seorang mu'alaf di tahun berapa Kak? Tahun 2014 akhir. Iya, tahun 2014 akhir. Lumayan ya, ada sekitar 6-7 tahunan ya. 8 tahun malah ya. 8. Wah, luar biasa. Nah, boleh nggak nih diceritain nih Kak Acep, lo itu kenal Islam sehingga akhirnya hijrah tuh backgroundnya gimana sih ceritanya? Backgroundnya? Maksudnya kok bisa mengenal Islam sehingga akhirnya mau menjadi seorang mu'alaf? Jadi mu'alaf. Jadi dulu kan lagi kuliah. Terus tahun 2014 kuliah tuh. Terus lagi mau curhat nih sama teman. Kata teman gini, lu kan punya Tuhan, curhat aja sama Tuhan lo. Oke. Terus gue bilang gini, kok sombong banget orang mau curhat, malah suruh curhat sama Tuhan. Karena ciptaan Tuhan, boleh dong curhat sama ciptaan Tuhan gitu kan. Ya enggak, kalau misalnya mau curhat ke Tuhan lo aja biar lo lebih tenang katanya gitu. Kalau Tuhan lo gak bisa bikin lo tenang, berarti ya itu bukan Tuhan katanya gitu langsung. Wow, teman dekat sih itu ya Mas ya? Teman dekat. Ini ngambak banget ya? Ngambak banget. Ya terus kata aku, iya juga ya. Emang gue gak tenang sih gitu. Ya udah, terus akhirnya nyari-nyari kata dia gini, kalau ada masalah tuh baca kitab, lo bisa baca kitab lo bisa dibaca nggak katanya gitu kan. Bisa ya, kalau baca kitab baca aja gitu, pasti nanti ada tulisan Tuhan lo bilang gini, Allah itu esa bukan ada 3 kayaknya emang ngojokin banget. Oke. Ngojokin kalau sering terjadi di pertemanan ini. Biasa kayak bercanda-bercanda yang itu yang kurang menjurus ya. Ya udah, akhirnya aku baca tuh. Terus aku baca, iya ada di kitab aku tuh, Allah itu esa. Jadi gini. Ya, banyak lah ayat-ayat yang mendukung kebenaran yang dia omongin gitu kan. Oh iya benar juga. Terus aku mikir gini, aku lagi ada masalah rumah tangga saat itu. Kok gua udah banyak masalah, semakin gue bener kok gue kayak gak dapet keadilan ya. Yang nolongin gue siapa ya? Orang tua gue gak bisa. Ada sih tapi gak nolong gitu kan. Terus kalau minta tolong sama Tuhan juga ya gak secepat yang kita mau. Kita harus minta tolong sama orang nih gitu kan. Nah terus yang temen aku yang ngomong itu tuh, mereka tuh kayaknya santai-santai aja gitu. Mereka ngaji, terus santai, mau punya duit nggak punya duit, geledek orang. Gue nggak harus dipandang orang dari penampilan gue, status gue apa gitu kan. Terus kok kayaknya mereka tuh yakin banget ya sama Tuhannya, bisa gitu kan. Terus nggak mikirin status sosial. Kalau gue dulu kan selalu diajarin kita tuh harus keren, kita tuh harus ini harus itu. Itu emang mendukung banget sih, mendukung emang harus itu penampilan tuh harus nomor 1 juga. Cuma maksudnya perasaan tuh nggak harus, nggak, karena kalau kita lagi kacau nggak bisa sih penampilan bener gitu kan. Ya udah, terus udah kayak gitu mempelajari dulu kitab sendiri mempelajari dulu selama 6 bulan
6 bulan itu. Jadi pas masuk Islam tuh udah sebelumnya tuh udah kepo-kepo gitu kan. 6 bulan pelajarin dari Alkitab, terus tiba-tiba di bangku kuliah di kelas ada kayak perinan Oke. surat Al-Isra yang Nabi Isa tuh bukan Tuhan gitu-gitu. Dari teman tuh berarti ya? Tiba-tiba kan kita kuliah bebas duduk di mana Iya, aja. iya. Terus tulisan gitu. Ini apa kayak perinan gitu, satu bindel gitu. Ini apaan sih, buang aja gitu. Kita masih Kristen gitu. Nah, terus tiba-tiba pas lagi Natal tuh kan suasana mau Natal tuh. Tiba-tiba tuh pas lagi ini pohon Natal, ini ada suara azan. Tuhan itu satu, sembahlah Allah gitu. Terus apaan sih gitu. Kan lu kayak dihantuin nama itu. Menjawab budaya sih. Iya, budaya. Terus ya udah, akhirnya aku minta tunjuk kalau emang benar Tuhan itu bukan Tuhan aku yang itu, tolong deh kasih petunjuk apa kayak gitu. Nah terus ini sih kedengarannya kayak apa sih lu gitu kan, gak jelas. Itu ada lafaz Allah itu loh. Dulu kan masih ada biasa tuh. Di situ ada lafaz Allah sekali. Terus di atas jembatan Mitra Kemayoran. Oke. Ada lafaz Allah juga. Awan. Awan. Oke. Padahal kan nggak tahu lafaz Allah gimana, cuman kok gue tahu ya itu lafaz Allah. Dan kan gue nggak pernah mempelajari itu lafaz Allah gitu. Terus itu satu petunjuknya. Mungkin kata orang biasa aja kali lafaz Allah sering itu kebetulan. Ya menurut gue kebetulan, menurut gue nggak kebetulan. Karena gue udah doa. Karena gue udah doa, gue udah minta gitu. Terus petunjuk. Oh ya, nanya ke Ustadz juga. Udah nanya sama Ustaz. Kan kata temen kuliah bilang gini, coba deh lo ke Sunda Kelapa kalau lo kurang yakin, lo ikut kajian kristologi. Oke. Misalnya Ustadz Kenana atau itu Ustadz Kenana ikut kajian kristologi segala macam, ada pelajaran Hindu, Buddha, apalah di situ Kristen. Terus ikut, ternyata ini ayat-ayatnya ditunjukin semua. Oh iya bener ya. Ya udah, akhirnya ya udah aku putusin buat oh ya bang, aku bilang gini sama temen aku nih, Yesus tuh Tuhan. Jadi kalau lu Tuhan lu tuh nggak kelihatan, kalau gue kelihatan. Kalau Yesus Tuhan, lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa? Karena dia kan nggak punya bapak, langsung dia nggak ada gitu. Terus temen gue bilang gini, lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya. Logikanya ya. Iya, logika. Ya juga ya. Berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Ya emang baru sadar gitu. Kok gitu ya? Bener ya, berarti gue selama ini nganggep Yesus Tuhan nggak punya bapak, langsung dijreng Roh Kudus. Kok Nabi Adam juga berarti lebih kudus lagi dong? Kan ditiupin roh juga. Tiupin Roh juga. Nggak ibu juga mau ngadu apa? Ya udah akhirnya mutusin karena ngeliat awan itu. Wah kayaknya Tuhan memberi reaksi nih. Ya. Kasih petunjuk banget nih katanya. Memberi reaksi, dikasih petunjuk banget nih kayaknya. Udah coba masuk. Gue belum tahu Nabi Muhammad, belum tahu apa-apa Sama sekali. Iya, cuman yang penting menelitinya tuh Yesus Tuhan apa bukan. Kalau Itu doang triggernya awal. trigger awalnya tuh Yesus Tuhan apa bukan. Oh berarti bukan. Terus Yesus pas disalib juga banyak lah ayat-ayat itu, kalau diomongin panjang ya. Banyak ayat-ayat kayak Yesus bilang, jangan sembah aku, sembahlah Bapakku. Jangan, aku tuh nggak bisa nurunin peraturan apapun, aku cuma ngikutin peraturan itu doang gitu. Kalau kalau bedah kitab ini sama Ustadz kayak nama lah itu ya, bukan urusanku ya. Yang penting aku sebagai umat Kristen ya bener. Terus yang bikin aku masuk Islam, aku mikir kalau di Islam kan peraturannya jelas. Kalau lu nggak dikasih nafkah, lu bisa cambuk. Jadi istri bisa cerai. Kalau di Kristen enggak. Oke, sudah dipersatukan itu ya. Tahan aja. Tapi ngapain kalau misalnya bertahan tapi malah nggak bahagia gitu. Misalnya di Islam poligami gitu. Kalau gue bukan gimana ya, gue setuju yang poligami daripada diselingkuh. Iya. Nah mungkin orang bilang, wah lu mana mau sih
punya suami di poligami karena gue udah pernah menikah. Jadi gue udah ngerasain gimana orang menikah tuh gimana, lika-likunya gimana. Karena emang udah Allah ngasih aturan itu tuh udah diatur, kita tuh nggak tahu. Islam tuh udah ngatur banget secara psikologinya, ada buat perasaan, biologi, kebutuhan biologis ada, matematika, untung rugi di sedekah ada, fisika juga ada, pokoknya semua ada di situ. Pikir nih kayaknya lengkap banget ya. Ini kayaknya gue harus masuk, maksudnya. Terus ini yang paling mungkin receh ya buat orang. Dulu kan gue kalau ke gereja tuh pakaiannya seksi. Menarik. Suka berantem. Ini nih gak usah munafik ya. Suka berantem sama pasangan. Kan kita kalau ke gereja apa yang pasangan dong. Lu ngeliatin cewek itu ya. Oke. Bener bang, aku bandingin. Ini maaf aja ya, ini kan pengalaman pribadi. Bukannya semuanya harus setuju. Iya. Aku bandingin nih, kalau umat ini pakaiannya begini, aku begini, ini begini, yang bener yang mana sih? Oke. Itu juga jadi pertanyaan. Terus aku pikir kalau di Islam tuh semuanya ketutup. Secara biologis kebutuhan manusia itu mencegah orang jadi ngeliat. Males lu ngeliat lu ketutup. Ya dong, nggak usah munafik, ya kan?